Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di SD 04 KJ. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 04 KJ, Ibu Sumita Lora SPD, terusnya ibu-ibu dan bapak yang berkenan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan dinilai pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ibu Kepala dan ibu-ibu semuanya, saya berdiri di sini menyampaikan materi tentang budaya positif. Baik, yang pertama kita lihat konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, seterusnya posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga semua murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang guru sudah sepantasnya, sudah seharusnya untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Murid kita memiliki, artinya murid kita itu unik ya Bapak Ibu. Ya, dia memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang gaya belajarnya auditori, itu dengan mendengarkan kita bercerita, dan cukup mungkin bagi dia. Ada juga anak yang pahamnya dengan kita yang visual, kita kembangkan gambar, gitu. Dan ada juga yang kinestetik. Ya. Kemudian untuk paradigma baru ini yang menarik Bapak Ibu, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Masih ingat Bapak Ibu? Saya yakin Ibu semua sudah paham dan sudah tahu. Kira-kira apa ya Bu dimensi yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua, tahu Ibu? Sebelah sini? Mandiri. Boleh. Sebelah sini? Apa Ibu kira-kira yang ketiga? Gotong royong. Terus yang keempat? Yang kelima ya? Yang kelima? Berkebinekaan global ya. Kemudian berpikir kritis dan berpikir kreatif dan inovatif ya. Kemudian bernalar kritis. Oh kreatif, bagus sekali. Saya yakin Ibu semuanya sudah paham dan menguasai profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ya Ibu. Nah kita masih ke materi yang kedua yaitu disiplin positif. Nah kalau kita lihat cara mengenai disiplin, apa ya yang terbesit di benak kita? Ayo Bu, apa ya Bu kalau kita bicara soal disiplin? Tertib, peraturan, boleh. Oh, yang sebelah sini? Aturan ya, semua yang Ibu sampaikan itu betul sekali. Kita lihat ya.
dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi benar yang disampaikan tadi. Cuma kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya apa? Biasanya kita mungkin mendisiplinkan anak, mungkin kita kaitkan dengan hukuman atau konsekuensi, sehingga murid kita itu merasa tidak nyaman atau ada unsur keterpaksaan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda ya Bapak Ibu ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia dalam penerapan disiplin positif itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid kita mau melakukan karena dia takut dihukum ya Bapak Ibu, karena dia merasa tidak nyaman. Nah ini disebut motivasinya yang bersifat eksternal dari luar dirinya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya murid kita kalau diberi imbalan, penghargaan, dia mau ini berubah. Nah, bila tidak diberikan, dia tidak mau. Berarti ini juga masih motivasi yang bersifat eksternal. Nah, motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, di motivasi yang ketiga inilah disiplin positif yang bisa diterapkan. Nah, lanjut. Kemudian kita lihat bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini identitas gagal ini yaitu hukuman dan penghargaan. Kita lihat hukuman. Hukuman itu hasilnya nanti akan menyakitkan Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman, murid kita akan tersakiti, dia merasa takut, jadi rendah diri, dan dia akan menyembunyikan kesalahannya. Biasanya ya, anak kalau sudah dihukum, dia akan takut dia berhukum, bahkan dia tidak mau mengakui kesalahannya gitu. Dan biasanya hukuman ini pun kadang nggak sesuai ya, apa yang dia lakukan dengan yang dia terima, hukumannya bisa nggak lucu. Nah, kemudian penghargaan. Penghargaan ini berpengaruh jangka pendek ya Bapak Ibu. Karena memang anak mau berubah itu pada saat dia berikan hadiah. Nah, kalau tidak diberikan, dia kembali seperti perilakunya tersebut. Nah, kemudian jelas itu tidak efektif ya. Dia mau berubah karena diberikan penghargaan. Kemudian merusak hubungan ya Bapak Ibu. Merusak hubungan ini artinya kan anak yang tidak dapat hadiah, dia akan merasa iri ya, nanti akan merusak hubungan mereka. Kemudian menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Karena pada dasarnya dia mampu lebih dari itu yang dia lakukan. Karena dia hanya mengharapkan imbalan, dia tidak mau berusaha lebih dari itu. Nah, lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses ya betul. Nah, itu ada konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi ini pengaruhnya jangka pendek. Kemudian kita perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan. Murid ini menghormati ya, karena dia tahu konsekuensinya. Ini kesalahannya dan ini konsekuensinya. Dia tahu itu, dia akan menghormati. Kemudian dia akan kehilangan waktu untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena murid itu fokus, ini salahnya dan ini akan dia akibat dari perbuatannya seperti itu. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itulah bagusnya restitusi. Si anak dan kita sendiri tidak fokus sama apa sih salahnya, siapa yang salah bukan, tapi kita fokus pada solusinya, penyelesaiannya.
Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, karena si anak akan sadar, si anak akan bertanggung jawab gitu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Si anak sendiri yang akan menyampaikan, nah ini salah saya Bu, dan saya akan memperbaikinya dengan cara ini. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa dikatakan cara yang paling baik? Karena memang restitusi itu mencari solusi ya Bapak Ibu, bukan mencari masalahnya. Kita fokus pada solusi permasalahan. Nah, kita lihat dari perbedaannya Bapak Ibu. Nah, dari kasus ini, hukuman. Guru menghukum murid tersebut hormat 10 menit ke tiang bendera. Nah, ini biasanya ya, si anak mau dia melakukan, tapi di hatinya akan merasa tidak nyaman, akan terpaksa gitu, bahkan dia sakit hati ya Bapak. Nah, guru marah dan murid jadi takut. Itulah kalau untuk hukuman yang kita berikan. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, biasanya nih murid mau aja melakukan karena dia tahu loh ini karena ya salah saya akan melakukan ini karena dia tahu ya. Nah, namun itu juga tidak bagus juga bagi anak karena akan mengganggu waktu istirahatnya juga gitu. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Nah, inilah suatu tindakan penyelesaian atau pendisiplinan murid yang sangat dianjurkan sekali, yang bagus sekali untuk masa depan murid kita, karena murid akan menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Nah, kita masuk materi berikutnya ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya apa? Manusia itu atau murid kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu. Pasti ada tujuannya. Nah, apa ya? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bisa saja makan, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Nah, si anak ini biasanya melakukan suatu hal negatif atau mengganggu temannya atau mengambil makanan temannya. Kita lihat apa sih latar belakangnya, kenapa dia melakukan itu gitu. Oh, ternyata memang anak ini lapar, makanya ambil makanan temannya. Nah, kemudian sayang dan rasa diterima. Mungkin ya ada anak-anak kita yang artinya dia bertekad supaya atau melakukan hal yang negatif karena ingin diperhatikan oleh guru, karena dia memang butuh perhatian atau kurang perhatian di rumah. Jadi kita harus tahu ya Bapak Ibu, karena itu adalah kebutuhan yang belum dia terpenuhi oleh anak ini. Namun dia tidak bisa menunjukkan caranya. Nah, kemudian ada juga kebutuhan penguasaan. Biasanya penguasa ini anak ini mau menonjolkan kemampuannya. Dia menyampaikan bahwa dia bisa gitu. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah dalam memilih ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini biasanya ya anak melakukan kesalahan, dia senang gitu melihat temannya menangis. Nah, berarti ada kebutuhan kesenangannya yang belum terpenuhi. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol berdasarkan kebutuhan yang kita ketahui, kita yang harus kita pelajari dan kita pahami. Wah, ternyata si anak ini melakukan tindakan yang salah, ini sebabnya. Bagaimana posisi kita mengontrol posisi kita yang kita ambil gitu. Ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum. Kalau penghukum biasanya ya kita merasa tindakan kita itu paling benar ya. Kita paling benar, jadi cuma hasilnya di sini si anak akan jadi takut, tidak nyaman gitu ya Bapak Ibu. Karena dia akan merasa bahkan dia bisa jadi dendam gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini biasanya si anak ini gurunya bicaranya lebih lembut gitu, sehingga murid akhirnya dia merasa wah saya salah gitu. Dia membuat dia tidak percaya diri jadinya gitu. Kemudian sebagai teman ya Bapak. Nah, sebagai teman ini biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan murid gitu, bahasa yang saya murid itu dia merasa kita ini temannya gitu, berarti ada kedekatan kita dengan murid ya Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini yang menggunakan konsekuensi ya.
Kemudian manajer ini adalah posisi yang paling bagus ya Bapak Ibu. Kenapa? Dia mendisiplinkan murid menggunakan segitiga restitusi. Kenapa? Dia menjadikan atau mendisiplinkan murid dengan cara tenang sehingga murid bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Itu juga baik bagi murid dalam jangka panjang. Nah, ini contohnya Bu. Ya, contoh penyerapan 50 siswa tersebut sebagai penghukum ya. Kita lihat contoh katanya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Di sini kita ngomong gitu. Nah, kemudian sebagai merasa bersalah, berapa kali gua harus memberitahu kamu? Ibu dulu kecewa sama kamu. Jadi anak ini akan merasa rendah diri gitu. Maka saya salah, gitu. Saya telah membuat guru sedih gitu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, si murid akan menganggap ya dia akan bergantung kepada kita gitu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, seperti itu ya. Misalnya si anak tetap ingin melakukan, namun itu berubahnya anak hanya pada itu saja, gitu, pada saat itu saja gitu, karena tidak bermanfaat untuk jangka panjang bagi murid kita. Kemudian manajer. Nah, manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita ajak anak ini dialog gitu. Kemudian kita rangsang, kemudian anak ini mengakui kesalahannya dan kita tanya lagi bagaimana cara solusinya. Inilah posisi yang paling bagus dan di sini seorang guru menggunakan pendekatan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada materi keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita lihat dulu pertanyaan semantik ya Bapak Ibu. Mengapa ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa ya Bapak Ibu? Tentu karena ingin aman ya Bapak Ibu ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Nah, keduanya itu untuk keamanan, kesehatan, semuanya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah yang dikatakan keyakinan kelas ya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi dengan murid kita. Si murid akan menyampaikan semua aturan-aturan kelas. Sampaikan semuanya, kita ambil, kita tulis. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian kita temukan apa ya dari semua peraturan itu, apa nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Itu yang kita jadikan keyakinan kelas itu. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, lalu kita tempelkan di kelas kita masing-masing. Ya, itu langkahnya. Nah, sekarang ini pembentukan keyakinan kelas ini aturannya Bapak Ibu. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya, karena dia lebih apa ya? Kalau peraturan mungkin lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, tidak boleh libur. Nah, kalau untuk keyakinan kelas bahasanya lebih abstrak, mungkin menghormati, gitu, disiplin, gitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak Ibu ya. Kalau banyak, susah nanti anak ini untuk mengingatnya. Kemudian upaya penyataannya universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan dan dibuat dalam kalimat positif ya. Usahakan kalau semua peraturan-peraturan tadi kita jadikan menjadi kalimat positif dan yang jelas melibatkan semua warga kelas kalau untuk keyakinan kelas dan melibatkan semua warga sekolah kalau keyakinan sekolah. Nah, termasuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah salah satu pendisiplinan murid yang sangat bagus sekali kita terapkan dalam mendisiplinkan murid. Nah, ada langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas.
Kemudian validasi kesalahan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi langkahnya satu persatu ya Bu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya di sini yang kita sampaikan ya, misalnya ada ini kejadian si anak melanggar atau bertengkar gitu, lalu kita panggil. Nah, disitulah kita berdialog dengan anak kita. Nah, bertanyakan, nah kamu mah biasa berbuat salah, ibu juga salah, ya ibu pernah juga berbuat salah. Nah, namun akan terus kita dialog dengan tenang ya Bapak Ibu. Lama-lama si anak ini akan tenang, nyaman, sudah nyaman, enak dia diajak untuk berdialog. Kemudian setelah stabil dia si anak, kita lanjutkan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya apa? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa si anak melakukan kesalahan tentu ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kebetulan dia lakukan karena dia tidak tahu nih caranya melakukan kegiatan hal-hal yang negatif. Disitulah peran kita sebagai guru untuk mengambil posisi kontrol gitu apa yang dilakukan anak. Nah di sini biasanya kita akan tambahkan. Nah lalu keyakinan apa ya gitu? Karena berbuat salah tentu ada sebabnya gitu. Terima kasih anak akan menyampaikan seperti itu. Lanjut yang ketiga langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah, setelah anak menyampaikan kesalahannya, nah kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita susun. Nah, kira-kira keyakinan apa ya yang kamu langgar? Nah, si anak ini menyampaikan keyakinan yang sedang dilanggarnya. Nah, disitulah mulai si anak menyampaikan kalau dia salah telah melanggar disiplin ini. Kemudian disitulah kita tanyakan kembali, lalu bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Maka anak akan menyampaikan. Namun tidak semua anak ya yang bisa menemukan kembali solusi dari masalahnya gitu. Tapi setidaknya memang untuk restitusi ini butuh waktu, memang butuh belajar ya, memang tidak mudah gitu. Namun setidaknya pada posisi pemantau gitu atau konsekuensi yang setidaknya kita lakukan. Namun kita berusaha, mudah-mudahan kita bisa menjalankan atau mendisiplinkan murid kita dengan cara restitusi. Ya setuju ya ibu semuanya. Nah sekarang kita lihat video penyelesaian masalah secara restitusi. Kita tonton dulu sebentar ya ibu. Pak Abdal boleh bantu Pak Abdal.
Ya, baik menurut tadi agar tidak terulang lagi pada pelajaran pagi apa ya yang harus dilakukan implementasinya? Baik, telah menemukan solusinya. Perkara kerjasama nanti dengan orang relatif agar bisa mengingatkan nanti untuk tidak tidur terlalu malam. Baik, sekarang silakan adik berbagi kelas. Sama-sama. Baik, demikian itu adalah langkah atau bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan secara restitusi atau segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan yang terbaik buat murid-murid kita dan bisa menciptakan akhirnya budaya positif di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.